Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat, di sini ada dua orang hunter yang sedang berpatroli. Dan tempat mereka sangat dekat dengan Pulau Jeju. Di mana Pulau Jeju adalah sarang dari monster semut. Diketahui bahwa hunter di pulau itu hanyalah mereka berdua. Lalu, di saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba di hadapannya muncul seekor semut. Kemudian panel berpindah lagi di Kastil Iblis, di mana Jinwoo yang telah berhasil menumbangkan banyak iblis di sana. Lalu Jinwoo kepikiran untuk membagi tim bayangannya, dan tim bayangan pun terbagi menjadi 6 tim. Tim pertama dipegang oleh Tas, tim kedua oleh Igris, tim ketiga oleh Iron, tim keempat oleh Tank, tim kelima oleh Haikor tim B, dan tim keenam, Haikor tim A. Jinwoo pun berpikir agar mempermudahnya mencari entry pass untuk memasuki lantai berikutnya dan lebih efisien membunuh iblis-iblis di sana. Dan Jinwoo mulai menyebar mereka di sana. Dan terlihat para pasukan bayangan langsung membantai iblis-iblis di sana. Dan Jinwoo mendapatkan banyak XP tanpa melakukan apa-apa. Namun sisi negatifnya adalah Jinwoo kini harus lebih banyak mengkonsumsi mana potion, karena harus terus meregenerasi para pasukan bayangannya. Singkat cerita, kini para pasukan bayangan sudah banyak yang naik level. Dan ternyata Jinwoo kini sudah mencapai lantai 80. Namun sudah 2 hari dia berada di lantai 80, tapi tak kunjung menemukan entry pass-nya. Dan Jinwoo masih menyebar pasukan bayangannya. Tiba-tiba, mana Jinwoo mulai terkuras sangat cepat. Dan ternyata, itu karena pasukan bayangannya Jinwoo banyak yang dikalahkan. Terlihat, tim yang dikalahkan adalah tim Haikor dan tim Igris. Namun, Jinwoo merasa ada yang aneh, di mana tim Tas berada lebih dekat dengan tim Igris dibandingkan dengan tim Haikor. Tapi, yang dibantai malah tim Haikor. Jinwoo jadi berasumsi bahwa musuhnya kini memiliki kecerdasan, dan iblis itu mengincar musuh yang lebih lemah terlebih dahulu. Dan Jinwoo akhirnya dapat jawabannya, kalau mereka memang mengincar musuh yang lemah terlebih dahulu. Maka target selanjutnya adalah tim Tank. Lalu Jinwoo langsung pergi menuju lokasi tim Tank berada. Dan benar saja, iblis bangsawan dan iblis kesatria itu akhirnya datang. Iblis kesatria itu langsung membunuh pasukan Tank dengan sangat mudah. Jinwoo pun merasa sangat masuk akal mengapa regenerasinya tidak dapat mengimbangi mereka, karena mereka dapat dengan mudah mengalahkan pasukannya. Karena Jinwoo merasa pasukan bayangannya bukan tandingan mereka, jadi kini Jinwoo lah yang akan maju melawan iblis-iblis itu. Tanpa basa-basi, iblis itu langsung maju menyerang Jinwoo. Namun dengan sangat mudah Jinwoo dapat menghindari serangan itu. Dan Jinwoo balik menyerang iblis tersebut. Dan akhirnya Jinwoo dapat dengan mudah membunuhnya. Dan tiba-tiba iblis yang lainnya pun ikut menyerang Jinwoo. Kemudian Jinwoo langsung mengaktifkan skill stealth-nya hingga membuat iblis itu terkejut, karena tiba-tiba Jinwoo sudah berada di hadapannya. Dan Jinwoo langsung membunuh iblis itu. Kini hanya tersisa iblis bangsawannya. Iblis tersebut langsung menyerang Jinwoo. Namun dengan mudahnya Jinwoo dapat menghindari serangan iblis itu. Dan setelah Jinwoo selesai mengamati iblis itu, Jinwoo pun langsung mematahkan pedang iblis itu dan langsung menggenggam kepala iblis itu. Namun di saat Jinwoo ingin menyerangnya, iblis itu berteriak bahwa dia menyerah. Jinwoo kaget karena suaranya bukan suara iblis. Ternyata iblis ini adalah seorang ciwi. Dan terlihat iblis ini meminta ampun dan mengaku kalah pada Jinwoo.
Iblis itu pun menjelaskan alasan dia menyerang pasukan Jinwoo. Karena kliennya tidak terima apabila tempat tinggalnya terus dikacaukan oleh manusia. Makanya dia melawan pasukannya Jinwoo. Di saat Jinwoo sedang lengah, ternyata iblis itu mengambil kesempatan untuk menikam Jinwoo dari belakang. Namun, Tas langsung mengaktifkan barrier pada Jinwoo, sehingga serangan iblis itu sama sekali tak mengenai Jinwoo. Dan lagi-lagi, iblis itu meminta ampunan pada Jinwoo, sampai bersujud di hadapan Jinwoo. Iblis itu pun memohon pada Jinwoo, dan akan memberikan Jinwoo apapun apabila Jinwoo mengampuninya. Dan Jinwoo hanya meminta entry pass agar bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Iblis itu pun menjelaskan bahwa entry pass kini sedang diamankan oleh klannya. Dan iblis itu mengatakan, apabila Jinwoo bisa mengantarnya pulang, maka Jinwoo akan diberikan entry pass-nya nanti. Lalu, dengan antusiasnya, iblis itu mengatakan bahwa dia dapat memberitahu Jinwoo letak entry pass di setiap lantainya. Namun dengan sebuah syarat. Syaratnya adalah keselamatan dirinya dan kliennya terjamin. Jinwoo pun merasa tertarik dengan tawarannya. Tapi Jinwoo masih meragukan apakah iblis ini dapat dipercaya atau tidak. Lalu Jinwoo menegaskan kembali sambil terus menatap mata iblis itu dengan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Iblis itu dengan takutnya menjawab kalau dia tidak akan membohongi Jinwoo. Lalu, Jinwoo setuju dengan tawaran iblis itu. Tapi, sebelum berangkat, Jinwoo menanyakan siapa sebenarnya mereka ini. Lalu, panel berpindah pada sosok semut yang sedang menyerang manusia. Diperlihatkan bahwa sekarang semut-semut sudah mulai menyerang kota yang dekat dengan Pulau Jeju. Dan terlihat sudah banyak korban berjatuhan karena serangan semut itu. Lalu, kita kembali ke kastil iblis, di mana iblis itu memberitahu bahwa dia bernama Esil, putri pertama dari klan Laradir. Lalu, Jinwoo menanyakan pada Esil perihal pendengarannya yang menyuruhnya untuk membunuh manusia. Namun, Esil menjawab tidak. Tapi, Esil selalu mendengar yang berbeda. Esil mendengar suara untuk melindungi tempat tinggal kami. Dan Jinwoo menanyakan sejak kapan Esil mendengar suara itu. Esil pun menjawab bahwa sejak dia sadar ada di tempat ini. Lalu Jinwoo menanyakan sebelum tinggal di sini, Esil tinggal di mana? Esil pun menjawab kalau dia berasal dari dunia iblis. Dan Jinwoo terus bertanya-tanya pada Esil dan mengatakan apa yang Esil lakukan di dunia iblis. Esil pun menjawab bahwa dia sedang bersiap untuk perang. Tapi jawaban Esil seperti agak error. Jinwoo bertanya lagi kalau Esil perang untuk melawan siapa. Esil berkata bahwa untuk melawan musuh yang kuat, sampai seluruh iblis dikumpulkan untuk bisa melawannya. Lalu tiba-tiba sistem memberitahukan bahwa Esil sudah melewati batas informasi yang diperbolehkan, dan sistem akan menghentikan pembicaraannya. Ini Esil udah kayak Jinwoo aja, segala di sistemnya. Dan lagi-lagi, Jinwoo masih bertanya-tanya, musuh kuat yang akan Esil lawan siapa? Esil tidak sempat menjawab pertanyaan Jinwoo, dan tiba-tiba dia pingsan. Lalu, panel berpindah pada para hunter yang sedang bertarung. Diperlihatkan para hunter ini kesulitan melawan monster yang sedang mereka lawan. Dan banyak dari hunter yang sudah mati. Diketahui monster itu adalah monster semut yang tadi sudah membantai para hunter. Dan diperlihatkan kini Asosiasi Hunter Korea sedang mengadakan rapat membahas monster semut itu. Karena sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Diketahui bahwa kekuatan satu monster setara dengan satu hunter yang A. Dari informasi yang mereka dapat, sudah ada 294 warga sipil yang menjadi korban. Dan Jepang mengirim hunter sebanyak 108. Terdengar berlebihan hanya untuk membunuh satu semut. Namun, dengan kecerdasan dan kemampuan yang bisa terbang, itu semua menjadi masuk akal kalau Jepang mengirim hunter sebanyak itu. Lalu, mereka berkata bahwa Jepang adalah negara yang memiliki sistem hunter tercanggih di Asia. Namun, tetap banyak korban yang tak terselamatkan. Bagaimana bila semut itu terbang sampai Korea? Di mana Korea juga memiliki banyak pulau. Lalu, Ketua Gogunhe berkata
bahwa pulau yang diserang semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semut itu bisa terbang sejauh itu, tidak menutup kemungkinan semut itu akan sampai ke Korea. Lalu mereka mengatakan kalau Korea tidak memiliki SDM yang cukup seperti Jepang, yang bisa mengirim hunter dengan cepat. Dan kalau Korea mengirim hunter rank rendah itu, hanya akan menjadi makanan semut-semut itu. Go Gun-hye terus memikirkan negara mana yang akan membantu mereka di situasi seperti ini. Lalu, Jinchul memanggil Go Gun-hye karena ingin mengatakan sesuatu. Jinchul mengatakan bahwa ada seseorang yang menghubungi mereka secara rahasia. Go Gun-hye pun menanyakan siapa yang menghubungi mereka. Jinchul menjawab bahwa orang itu adalah Hwang Dong-su dari Guild Scavenger. Dan dia berkata akan bekerja sama saat raids di Pulau Jeju nanti. Lalu, Go Gun-hye sudah tahu tujuan asli dari Hwang Dong-su untuk apa. Dan dibenarkan oleh Jinchul yang mengatakan bahwa Dong-su hanya ingin mengincar Sung Jin-woo. Lalu, Jinchul menjelaskan perihal Red Gate lalu, di mana Hwang Dong-su sempat berkelahi dengan Baek Eun-woo. Jadi, Jinchul mengirim surat penolakan untuk masuk ke Korea Selatan. Kemudian, Jinchul menjelaskan bahwa bukan hanya Hwang Dong-su yang menghubungi mereka. Go Gun-hye bertanya, siapa lagi? Jinchul pun menjelaskan bahwa itu seorang hunter yang berlevel negara. Jadi, hunter ranking negara itu udah di atas ranking S ya, ngap. Udah kuat banget dah pokoknya. Dan terlihat ada seseorang yang berbadan besar. Lalu, kita kembali lagi pada MC kita, di mana Esil baru sadar dari pingsannya. Dan Jin-woo mengatakan bahwa sepertinya sesama iblis tidak rukun, karena banyak iblis yang ingin menyerang Esil. Lalu Esil kaget karena Jin-woo berusaha melindungi Esil saat Esil pingsan. Kemudian Esil langsung bersujud pada Jin-woo dan berterima kasih karena sudah ditolong. Lalu Jin-woo menanyakan seberapa jauh letak entry pass-nya. Lalu kita berpindah di dalam kastil keluarga Esil. Diketahui bahwa Esil adalah seorang putri dari Raja Iblis. Kemudian Esil menghampiri ayahnya dan mengatakan bahwa dia membawa seorang tamu. Namun ekspresi ayahnya sangat terkejut dan mengatakan kalau Esil membawa tamu macam apa yang membawa pasukannya bertamu ke rumah orang lain. Diperjelas lagi oleh ayahnya, Esil, apa kamu tidak melihatnya? Ada banyak pasukan bersembunyi di bayangan orang itu. Lalu, dengan cepatnya pasukan iblis itu menodongkan pedang pada Jin-woo. Lalu, Jin-woo dengan tenangnya menjawab bahwa dia sudah berjanji pada Esil, apabila dia sudah mendapatkan entry pass-nya, dia akan langsung pergi. Karena ayahnya berpikir bahwa Jin-woo adalah orang yang berhasil menaikkan lantai dengan cepat dan dapat mengalahkan Vulkan dan Metus dengan mudah. Jadi dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Jin-woo. Lalu sang ayah menanyakan apakah hanya entry pass yang Jin-woo butuhkan. Lalu Jin-woo menjawab bahwa dia butuh satu hal lagi selain entry pass. Sambil merangkul Esil, Jin-woo berkata bahwa dia ingin meminjam Esil untuk menemaninya menjelajahi lantai. Lalu Jin-woo diajak makan oleh ayahnya Esil. Ayahnya Esil menanyakan tujuan Jin-woo membawa Esil untuk apa. Dan Jin-woo menjawab bahwa dia membawa Esil untuk memandunya menemukan keberadaan entry pass. Dan ayahnya meyakinkan kembali bahwa Jin-woo harus menjamin keselamatan putrinya. Jin-woo pun menjawab bahwa dia akan melindungi Esil. Lalu, seorang pelayan memberikan Jin-woo entry pass. Kemudian, Jin-woo langsung mengajak Esil untuk segera berangkat. Lalu, Jin-woo menjelaskan, kalau nanti ada pertarungan, Esil sebaiknya jangan mengganggu, dan biarkan Jin-woo saja yang mengurusnya. Esil dengan muka memerahnya mengiyakan omongan Jin-woo. Lalu, tiba-tiba Esil memberikan Jin-woo sebuah amer untuk diserahkan pada ketua klan Garsi, agar bisa bernegosiasi dan meminta entry pass-nya dengan cara negosiasi. Lalu, Jin-woo tidak menghiraukan permintaan Esil. Dan Jin-woo memerintahkan Esil untuk menunggunya di sana. Kemudian Jin-woo langsung berangkat masuk ke dalam kastil klan Garsi dengan membawa pasukan bayangannya.
Lalu, panel berpindah pada sosok pria besar tadi, di mana terlihat dia sedang berbicara pada Go Gun-hye. Dan pria itu pun berkata, "Kalau tidak salah dengar soal perkataanmu tadi, kalau Hunter Ranking S ke seluruh Korea Selatan, Sung Jinwoo saat ini keberadaannya tidak diketahui." Lalu, Jinchul menjawab bahwa Sung Jinwoo memang orang yang sulit diprediksi. Jadi, tim monitoring Asosiasi Korea kesulitan melacak keberadaannya. Lalu, pria itu mengatakan, apa dia bisa mempercayai mereka? Jinchul pun menjawab bahwa Asosiasi Hunter Korea Selatan tidak sebodoh itu untuk membohongi seorang hunter berlevel negara. Lalu, pria itu mengatakan bahwa Hwang Dong-soo datang ke Korea Selatan dan menyebabkan keributan. Dan karena dia memiliki kehormatan sebagai ranking S, jadi dia tidak bisa menyuruhnya macam-macam. Selain masalah Sung Jinwoo, sebenarnya pria itu ingin meminta tolong kepada Asosiasi Hunter Korea Selatan untuk melarang Hwang Dong-soo masuk ke Korea Selatan. Tapi sepertinya pihak Asosiasi Hunter Korea Selatan sudah menanganinya. Jadi dia berkata bahwa pembicaraannya sudah cukup sampai di sini saja. Sebelum pria ini pergi, dia menanyakan perihal kasus Pulau Jeju, di mana Korea Selatan sedang kesulitan menghadapi situasi di Pulau Jeju. Dia pun menanyakan, apakah kehadirannya memberikan Korea Selatan harapan? Lalu dia melanjutkan, bahwa dia sebenarnya ingin membantu Korea. Tapi saat ini dia sedang sibuk, jadi tidak bisa membantu. Tapi tentu saja ceritanya akan berbeda, kalau Korea Selatan menyiapkan dana untuk menyewa jasanya. Tengil banget ya ini orang, tentang hunter level negara, kampret. Lalu, dia pergi meninggalkan Go Gun-hye dan Woo Jinchul. Lalu, Go Gun-hye berkata pada Jinchul, apakah mungkin jika kita memakai jasa hunter tadi, akan memungkinkan kita menang? Lalu, Jinchul mengatakan, bahwa ketua Go Gun-hye jangan khawatir, karena Jepang telah mengkonfirmasi akan ikut andil dalam raid kali ini. Dan hunter dari guild besar Jepang akan datang hari ini ke Korea Selatan. Lalu kita kembali pada MC kita di Kastil Iblis, di mana terlihat Jinwoo yang sudah berhasil menghabisi para iblis di sana. Dan kini level Jinwoo sudah di level 87. Dan terlihat tidak hanya Jinwoo yang naik level, namun para pasukan bayangannya juga naik level, di mana Igris dan Tank sudah mencapai level max dan dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Jinwoo mempromosikan Igris dan Tank untuk menaikkan tingkat mereka. Dan terlihat, kini Igris sudah menjadi rank Elite Knight, yang awalnya Knight. Dan Tank kini menjadi rank Knight, yang awalnya Elite. Diketahui bahwa kini Igris kekuatannya sudah setara dengan Hunter ranking S. Sedangkan Tank kekuatannya setara dengan Hunter ranking A kelas atas. Lalu, tiba-tiba Esil menanyakan, sudah berapa banyak klan yang dibantai oleh Jinwoo? Jinwoo pun menjawab, sudah 9 klan, dan tidak termasuk klan Esil. Esil pun memberitahu bahwa kini, setelah lantai 90, kekuatan para iblis akan sangat jauh berbeda. Dan meminta Jinwoo untuk memilih jalan negosiasi agar menghindari pertarungan. Lalu, dengan pintarnya, Jinwoo menjawab, kalau aku lebih lemah dari klanmu, apakah klanmu akan mau bernegosiasi denganku? Esil pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban Jinwoo. Pada intinya, tidak ada yang namanya negosiasi. Lalu, Jinwoo melanjutkan perkataannya, bahwa Jinwoo ingin menjadikan klan Esil menjadi peringkat 1 di antara para iblis. Makanya, dia selalu membantai semua klan di sini. Lalu, Esil bertanya, mengapa Jinwoo mengampuni klannya? Jinwoo pun menjawab, karena dia menyukai Esil. Sontak hal itu membuat Esil malu dan pipinya mulai memerah. Mulai lagi aja nih kampret tebar pesonanya. Capek Mimin. Singkat cerita, Jinwoo kini sudah berada di lantai 97, di mana Jinwoo merasa bahwa tingkat kesulitannya memang jauh berbeda dari lantai 90 ke bawah. Lalu, Esil berpikir bahwa Jinwoo sangatlah kuat, sampai klan iblis yang berada di ranking 4 dan 5 teratas dapat dikalahkan dengan mudah olehnya. Lalu, Esil bertanya pada Jinwoo, apakah semua manusia kuat seperti dia? Jinwoo pun menjawab bahwa tidak semua manusia kuat,
Setidaknya ada 2 orang. Jinwoo berkata seperti itu karena Jinwoo merasa 2 orang itu adalah Cha Hae-in dan Go Gun-hye yang memiliki aura yang lebih kuat di antara ranker S lainnya. Lalu Jinwoo memperbolehkan Esil untuk pulang sekarang. Lalu Esil mengira bahwa dia sudah tidak berguna lagi untuk Jinwoo. Jinwoo pun meluruskan pikiran Esil dengan berkata kalau Esil sudah melakukan tugasnya dengan baik. Esil dengan muka sedihnya tidak mau meninggalkan Jinwoo dan memutuskan untuk ikut dengan Jinwoo dan ingin melihat hasil akhir dari pertarungan Jinwoo. Jinwoo pun tak bisa menolak permintaan Esil dan memperbolehkan Esil mengikutinya. Lalu panel berpindah pada sosok hunter yang baru tiba di Korea Selatan. Diketahui hunter ini bernama Goto Ryuji, seorang hunter ranking S yang berasal dari Jepang. Lalu, Ryuji merasa bahwa ada yang aneh. Dia merasakan ada aura yang sangat kuat, bahkan melebihi kekuatannya saat ini. Lalu, Ryuji disambut oleh seorang staf dari Asosiasi Hunter Korea Selatan. Ryuji pun menanyakan apa yang terjadi di bandara saat ini. Staf tersebut mengatakan bahwa ada seorang hunter berasal dari Amerika yang datang untuk keperluan pribadi. Lalu, staf itu mengantarkan mereka menuju kantor Asosiasi Hunter Korea Selatan. Diperlihatkan, Go Gun-hye kini sedang menemui Ryuji di ruangannya. Dan Go Gun-hye berpikir bahwa Ryuji adalah hunter yang sangat kuat, karena dia bisa menandingi hunter yang S terbaik di Asia, yaitu Liu Xiang. Dan dijelaskan bahwa Jepang memiliki 21 hunter ranking S, dan 11 ranking S itu berada di guild milik Ryuji, yaitu Draw Sword. Dan dapat dipastikan bahwa guild Draw Sword adalah guild terbesar di Asia setelah guild di Cina. Lalu, Hanekawa selaku translator dari Ryuji mengatakan bahwa pihak Jepang tidak akan mengabaikan kasus di Pulau Jeju lagi. Dan mereka berjanji akan memberikan bantuan pada Korea Selatan. Pada intinya, tujuan mereka datang ke Korea untuk mengusulkan membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik. Lalu, Go Gun-hye mengatakan bahwa dia yakin kalau hunter di Jepang memang tidak diragukan lagi. Tapi, untuk memasuki Pulau Jeju tetap berbahaya. Ryuji pun mengatakan karena Pulau Jeju kini adalah gate rank S, maka mereka sudah menyiapkan sebuah rencana. Hanekawa pun memberikan data tentang semut tersebut. Dan Ryuji melanjutkan perkataannya bahwa setiap semut setara dengan hunter terbaik. Tapi mereka memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah di umur mereka, karena semut hanya memiliki umur selama 1 tahun. Dan Ryuji mengusulkan untuk langsung membunuh ratu semutnya, agar semut yang lain mati dalam waktu 1 tahun. Dan Pulau Jeju akan terbebaskan dari semut. Go Gun-hye pun berpikir kalau rencana itu sangat bagus, tapi resikonya juga sangat tinggi, di mana membunuh ratu semut sama saja melawan ribuan tentara semut. Go Gun-hye pun mengatakan, apa Ryuji sudah tahu kalau para semut rela berkorban demi melindungi ratunya? Lalu, Ryuji mengatakan bahwa mereka harus menembus ribuan semut. Namun, hal itu akan berbeda apabila para semut itu meninggalkan sarangnya. Lalu, salah satu staf Asosiasi Hunter pun menanyakan, apakah hal itu mungkin terjadi? Ryuji menjelaskan bahwa dulu hal itu pernah terjadi 3 kali. Di waktu Hunter Korea Selatan melakukan raids di Pulau Jeju. Dari ketiga kejadian itu, semua semut meninggalkan sarangnya dan mengkerubungi Hunter. Lalu dijelaskan oleh Hanekawa bahwa hal ini sudah dikonfirmasi dengan teknik pendeteksi sihir milik Jepang. Ryuji pun melanjutkan perkataannya bahwa 10 dari 11 Hunter rank S di guild miliknya, termasuk Ryuji, akan ikut serta dalam raids kali ini. Dan Hunter Jepang akan menjadi umpan untuk menarik perhatian para semut agar meninggalkan sarangnya. Dan tugas Hunter Korea Selatan adalah membunuh ratu semutnya. Dan sisa anggota Ryuji akan segera datang ke Korea Selatan. Namun, Go Gun-hye masih meragukan pernyataan dari Ryuji. Dan Ryuji kembali menjelaskan bahwa Hunter yang S mereka akan dibagi dan menyerang dari segala arah. Dan para semutnya akan mendatangi lokasi mereka dan akan menyisahkan ratu semut sendirian di sarangnya. Lalu Hunter Korea Selatan akan menyusup ke dalam dengan menggunakan helikopter.
lalu membunuh ratunya. Sehabis itu langsung pergi menggunakan helikopter yang sama. Gogunhei merasa ada harapan dengan jawaban Ryuji. Namun tetap curiga mengapa dia ingin membantu Korea Selatan saat ini. Ryuji memikirkan bahwa semua hunter berlevel negara memiliki rekam jejak yang sudah pernah menyelesaikan Get Ranking S. Dan Ryuji berpikir, kalau dilihat dari performanya yang baik, ditambah nanti apabila dia telah berhasil menyelesaikan raids di Pulau Jeju, tidak diragukan lagi kalau Ryuji akan memiliki title Hunter berlevel negara. Diketahui bahwa Ryuji membantu Korea Selatan hanya karena dia ingin menjadi seorang hunter berlevel negara. Makanya, dia sampai rela mengeluarkan 10 hunter ranking S miliknya. Lalu, Gogunhei terus memikirkan apa yang akan dia lakukan sekarang. Kalau dipikir-pikir, usul dari Ryuji juga tidaklah buruk. Kalau dilihat dari total hunter rank S di Korea, yang hanya ada 8 orang. Namun, dirinya dan Byung-gyu sudah pensiun. Jadi, kini hanya akan ada 6 hunter yang tersisa. Dan taktik pengalihan perhatian seperti ini juga tidak akan bisa dilakukan oleh hunter Korea Selatan. Namun, Gogunhei berpikir akan ada kemungkinan menang apabila Sung Jinwoo mau bekerja sama dengan ranker S lainnya. Dan karena Gogunhei menghindari evolusi para semut, jadi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan dia akhirnya menyetujui penawaran Ryuji. Kemudian kita kembali pada MC ganteng kita yang masih asik berduaan sama Neng Iblis dan Gelis ini. Diketahui Jinwoo kini sudah mencapai level 93 dan sudah sampai di lantai 100, di mana lantai 100 adalah lantai tertinggi di kastil iblis ini. Lalu tiba-tiba muncul seekor naga terbang yang sedang mengarah kepada Jinwoo. Dan ternyata sosok itu adalah Demon King Baran. Jinwoo pun merasakan tekanan aura yang sangat kuat. Sampai Jinwoo berpikir apakah dia dapat mengalahkan iblis ini atau tidak. Kemudian Jinwoo berkata, "Kita lanjut di part selanjutnya ya ngap. Hai." Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.